Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Mari kita awali dengan berdoa. Menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan lancar, sukses semuanya. Oke, eh, saya akan menyampaikan mengenai penjelasan atau deskripsi elaborasi mengenai materi hari ini. Jadi adalah sistem informasi sebagai basis ilmu pengetahuan. Jadi kata kuncinya ada sistem informasi, yang kedua adalah basis untuk ilmu pengetahuan. Sistem informasi itu basisnya, jadi basisnya si sistem informasi, bukan bukan basisnya ilmu pengetahuan ya. Kalau dalam hal ini judulnya kan ilmu pengetahuan, ya, diberikan basis dasar dari sistem informasi. Jadi sistem informasi sebagai dasar untuk ilmu pengetahuan. Ya. Si sistem informasi ini sendiri yang di bawah ini, ilmu pengetahuannya kan tadi di atas. Nah, sistem informasinya sendiri itu punya basis, yaitu basisnya adalah adanya input, adanya proses, adanya output. Itu sistem informasi. Jadi sistem itu selalu tiga bagian. Sistem itu ada tiga bagian, input, proses, output. Selalu dimulainya input, kemudian dilanjutkan adanya proses, kemudian adanya output. Jadi dalam hal ini adanya input, proses, dan output dari sistem informasi itu sebagai basis, sebagai dasar untuk ilmu pengetahuan. Jadi sistem informasi sebagai basis ilmu pengetahuan. Ya. Ilmu pengetahuan itu apa sih? Jadi kalau nanti Anda lulus, gitu ya, kemudian berhak menyandang sebagai sarjana, ya Anda tentu sarjananya bidang Anda ya, sarjana ilmu lingkungan misalnya. Ada juga yang ini sarjana teknik informatika gitu ya. Ada lagi sarjana komputer gitu ada juga. Sarjana itu adalah mereka yang dipandang sudah memiliki ilmu pengetahuan, sudah tahu apa yang ada di dalam ilmu pengetahuan itu yang dia kemudian dilantik sebagai sarjana itu. Nah, pengetahuan yang ada di ilmu pengetahuan itu, jadi ada yang menyebut ilmu pengetahuan itu hanya sebagai ilmu, gitu ya. Tapi saya lebih cenderung pada kelompok yang menyebutnya ilmu pengetahuan, gitu ya. Karena nanti kalau hanya ilmu itu ada kontekstual yang lain, gitu misalnya. Tapi ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang secara struktur itu disatukan sehingga dia ilmu pengetahuan itu punya syaratnya itu adalah dua hal. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang ada, pengetahuan-pengetahuan dari adanya pengetahuan tertentu, misalnya nih, ada yang tahu nih sungai itu eh, tergantung pada musim hujan. Itu kan pengetahuannya dia. Sehingga kalau musim hujan, sungainya penuh airnya, dalam tuh, mengalirnya deras gitu ya. Kalau kemarau, tinggi airnya rendah, kemudian alirannya melambat. Gitu. Terus kalau eh, ada terhambat karena misalnya pohon roboh yang di bagian hulunya, itu airnya bisa terhambat, kemudian tiba-tiba ketika penghambat air yang nutupin itu tadi, misalnya pohon tadi lama-lama lapuk kemudian kebuka, itu akan bisa jadi banjir bandang, gitu ya. Itu pengetahuan. Maka harus distrukturkan. Nah, secara struktur, yang pertama, pengetahuan itu akan menjadi ilmu pengetahuan kalau ada pendekatan material, jadi objek secara umumnya ini apa sih bahasnya. Kemudian yang kedua, pendekatan formal, yaitu objek khusus yang ada di ilmu pengetahuan itu. Misalnya nih, geologi. Objek umumnya apa? Bumi. Objek khususnya apa? Lapisan bumi yang menuju ke pusat bumi.
Itu geologi. Geodesi, objek umumnya, pendekatan materialnya bumi. Pendekatan formalnya, semua informasi tentang lokasi objek yang ada di bumi. Nah, itu di permukaan maupun di bawah, tapi di lapisan bumi. Geologi, geodesi, geografi, objek materialnya apa secara umum? Bumi, gitu. Maka semua ilmu yang depannya bumi jadi ilmu kebumian kan sebetulnya. Nah, bedanya yang geografi dengan geologi dengan geodesi, pendekatan formalnya, objek khususnya itu ada keruangan, yaitu spasial, ada ekologi, yaitu kelingkungan, dan ada kompleks wilayah. Jadi membandingkan dalam area. Nah, sekarang ilmu lingkungan, objek materialnya apa? Ya bumi. Bumi, abiotiknya, biotiknya, kulturalnya. Pendekatan formalnya pada pendekatan mengenai hubungan atau interaksi. Yang kedua ada risiko. Yang ketiga adalah dampak. Nah, sehingga ilmu pengetahuan yang kita sedang tekuni, kita harus paham pendekatan materialnya apa, pendekatan formalnya apa. Ini ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini, bekerjanya si ilmu pengetahuan tadi itu mengenai objek materialnya yang secara umum itu jelas, objek formalnya itu pendekatannya formal, objek formalnya apa, secara khusus gitu ya. Itu akan bekerja kalau memenuhi tiga pilar ini, dia bisa kerja ilmunya. Satu, apa sih objek yang dikaji oleh ilmu itu? Nah, ini kan terkait tadi objek materialnya. Apa hakikat dan batas-batasnya objek formalnya? Bagaimana proses mengolahnya, pengetahuannya? Jadi apa saja metode yang digunakan? Itu harus ada metodologinya. Ya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya apa? Nilainya apa? Memberikan solusi apa? Gitu. Jadi, ketika membicarakan tentang ilmu pengetahuan, itu memang pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu yang dipastikan berjalan. Gitu. Dan yang namanya ilmu pengetahuan, satu bidang ilmu pengetahuan dengan satu bidang ilmu pengetahuan yang lain, gitu, ya, itu beda. Gitu. Kalau sama ya satu bidang ilmu pengetahuan namanya. Tapi karena ada tiga pilar ini dan juga ada syarat untuk pengetahuan itu disebut sebagai ilmu pengetahuan, itu ada dua tadi, yaitu objek formal dan objek material. Kemudian bekerjanya si ilmu pengetahuan itu adalah dengan cara ada ontologinya, epistemologinya, ada aksiologinya. Saya harap di sini Anda sudah paham dulu bahwa ilmu pengetahuan itu ada objek formalnya, ada objek ini objek formalnya, kemudian ini objek materialnya. Objek umumnya, ada objek khususnya formalnya. Nah, ilmu ini yang ada objek material dan objek formal ini, ontologinya apa? Ini tadi sudah berkaitan dengan objek formal, objek material. Epistemologinya itu cara jalannya itu caranya gimana? Kemudian yang ketiga, si ilmu pengetahuan itu menyelesaikan masalah apa saja sih sebetulnya? Nilai tujuan dan kegunaan ilmu. Itu ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana sekarang dengan apa yang saya masukkan dalam judul ini tadi, bahwa sistem informasi sebagai basis ilmu pengetahuan. Karena ini ada kaitannya nanti dengan kecerdasan intelektual, ada AI. Jadi, kalau yang sudah Anda alami di proses-proses pertemuan tatap muka perkuliahan yang sebelumnya, Anda sudah coba langsung AI itu untuk menggabungkan semua basis pustaka atau sumber yang kemudian Anda minta, kemudian Anda validasi. Gitu. Nah, sebetulnya itu adalah bagian-bagian di mana Anda menjalankan ilmu Anda. Ilmu Anda itu menjalankannya apa? Gitu loh. Apakah
yang Anda tanyakan itu udah tepat sebagai uh, formal approach maupun material approach, yaitu pendekatan formalnya maupun pendekatan materialnya, pendekatan objeknya secara umum, pendekatan material, dan pendekatan formal, yaitu objek khususnya. Kemudian, apakah Anda juga sudah memvalidasi bahwa apa yang dikumpulkan dengan AI itu Anda sudah mendasarkan pada tiga pilar: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Apakah memang lingkupnya dan cara kerjanya, metodenya sudah sesuai bidang ilmunya maupun juga menyelesaikan masalah apa sih sebetulnya di aksiologinya. Nah, sehingga dari bagian pertama ini yaitu tentang pemahaman dengan ilmu pengetahuan, selanjutnya kita akan melihat bahwa objek formal, objek material, dan juga pilar ilmu pengetahuan kita itu bagaimana bisa mendapatkan basis atau pendasaran pada sistem informasi, termasuk AI di situ. Kita mulai dengan pembahasan mengenai data. Secara kepentingan komputasi atau kemudian engineering electrical gitu ya, yang namanya data itu adalah kumpulan, gundukan fakta. Jadi kumpulan fakta itu gundukan fakta yang tidak atau belum bermakna gitu. Misalnya nih, eh, kita punya semua ukuran sepatu mahasiswa angkatan 2023 di ilmu lingkungan UNS. Kita punya data tuh. Kita punya data. Nah, data itu, ini seperti yang disampaikan Clive Hamby, ini orang Inggris yang memang ahli di eh, computational engineering. Kemudian Satya Nadella nih CEO Microsoft. Gitu. Dia sebut bahwa data is the new currency. Data itu new currency. Ya. Nilai mata uang yang baru gitu. Nah, kan sama kan kayak kita misalnya eh, ini misalnya sekarang ini di saku baju dan saku celana Anda itu ada eh, lembaran ratusan ribu. Di kantongan depan kanan itu ada 50, di kantongan depan kiri itu ada 70, di kantongan belakang kanan itu ada 80, di kantongan belakang kiri itu ada satu. Belum yang di kantongan baju di atas itu ada 200 biji, itu semuanya ratusan ribu merah. Terus ngapain coba? Jadi maksudnya kenapa data adalah the new currency? Sama, ketika kita punya lembaran ratusan ribu itu kita kantongin gitu. So what gitu loh. Maknanya apa gitu loh. Ya kan kaya. Iya, Anda mau nyebut kaya, buktinya apa? Itu banyak uangnya. Iya, itu banyak uangnya, tumpukan uangnya itu. Bahkan misalnya bukan hanya di saku baju, saku celana, tapi di eh, misalnya di tempat kursi Anda duduk atau di bawah tubuh Anda itu, yang di bawah kursi itu ada tumpukan ratusan ribuan juga. Mungkin yang tergede sekarang 500-an ribu ya selembarnya. 500-an ribu, ada banyak banget itu. So what itu? Selama tidak bisa diapa-apain, tidak digunain, ya itu tidak ada maknanya gitu loh. Jadi, oh ada banyak uangnya tapi nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa buat beli apa-apa ya udahlah nggak ada maknanya kan itu. Arti arti dia bahwa dia kaya itu ya nggak bisa dibuktikan atau nggak ada fact-nya. Kemudian maknanya bahwa dia kaya itu wah, nggak ada. Jadi itu maksudnya data itu sebetulnya kumpulan gundukan fakta yang tidak atau belum bermakna. Sama kayak banyak lembaran uang tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya nggak ada maknanya. Bahwa dia maknanya kaya nggak juga. Dia hanya punya gundukan saja. Tapi bukan berarti orang kaya itu adalah kaya itu kemudian dia punya gundukan uang itu kemudian dia punya banyak barang yang mahal-mahal enggak juga. Karena yang apa
harta kekayaan kita itu kan separohnya itu kan milik orang lain. Ya. Semakin banyak kita pakai untuk membantu orang lain, ada sedekah, ada infak, ya, ada wakaf gitu ya. Ya, bisa dipakai untuk kepentingan orang lain ya. Justru itulah kita jadi tambah kaya kan gitu. Hitungnya jangan punya uang banyak kemudian punya harta benda yang mahal-mahal banyak itu kaya, bukan. Yang punya kekayaan paling banyak itu adalah justru yang dia punya memberikan bantuan untuk orang lain untuk ada kalau bahasanya di Islam itu kan sodako, infak, zakat, wakaf gitu ya, hibah gitu ya. Nah itu orang kaya di situ kalau dia kaya menggunakan itu. Gitu ya. Kayak yang barusan minggu lalu ada eh, karyawan di perusahaan apa sih nama lupanya, namanya lupa. Itu mewakafkan memberikan lahan seluas berapa ratus berapa ribu meter gitu ya, sekian puluh ribu meter, Kak. Itu orang Buddha. Gitu ya. Ya, tapi karena ada yang mengelola wakaf itu kemudian jelas penggunaannya itu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan banyak orang, gitu ya. Ya, orang Buddha itu justru nyerahkannya ke organisasinya, ke organisasi Islam, ke Muhammadiyah, gitu. Bukan berarti yang di Buddha itu nggak punya organisasi yang melakukan kegiatan membantu pihak lain itu nggak ada. Ada di Buddha itu juga ada. Namanya apa sih lupa, tapi saya pernah pernah ketemu lah dan kita beberapa kali kegiatan bareng lah dengan teman-teman yang dari Buddha itu. Apalagi di Jawa Barat waktu itu. Oke. Jadi data itu adalah baru kumpulan gundukan, belum ada maknanya. Sama kayak uang kumpulan gundukan itu kalau belum disedekain, belum dizakatin, diwakafin untuk kebutuhan bukan hal yang membuat kaya. Nah, data itu, gundukan ini ada di paling dasar sebetulnya. Bagaimana kalau gundukan ini biar bisa ada maknanya? Ya diolah. Diolahnya dari data jadi informasi, dari informasi diolah jadi susunan pengetahuan, gitu ya. Dari susunan pengetahuan diolah lagi ada tiga pilar tadi, ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi, sehingga membentuk pada adanya persyaratan yang terpenuhi tadi adalah formal approach dan material approach, sehingga ada kebijakan, kebijaksanaan, yaitu wisdom. Ini harus diolah ke atasnya. Nah, pengolahan ini harus memberikan makna atau arti-arti dari adanya data, informasi, knowledge sebagai kebijakan wisdom tadi. Itu yang harus dilakukan. Gitu ya. Nah, kalau secara data, kemudian kita menyebut tadi mengenai sistem informasi. Sistem informasi itu adanya data ini. Ini data ini masih baru di input ini, bagian input kalau di sistem. Sistem informasi itu ada inputnya data ini. Nah, habis itu diolah, ada keluarannya jadi informasi. Ada diolah lagi jadi luarannya knowledge. Ada diolah lagi luarannya wisdom. Ya. Sama kan kayak tadi, oh data awalnya apa? Oh airnya naik sungainya, dalamnya air tambah dalam. Nah, itu data. Pada hari ini tanggal 21 Oktober dalamnya air segini. Besok 22 Oktober sekian, sekian. Itu data. Ada lagi data yang lain. Oh, pada tanggal 21 Oktober hujannya tingginya 2 milimeter. Hari berikutnya itu kan data. Jadi ada data tentang kedalaman air, ada data tentang curah hujan. Sehingga antara data satu dengan yang lain itu terhubung. Kemudian diolah. Oh, ternyata informasinya data kedalaman airnya Sungai Bengawan Solo itu naik turun. Ya. Kemudian disusunlah jadi pengetahuan bahwa ketika turun hujan, airnya itu di Bengawan Solo itu kemudian naik. Gitu. Kemudian kalau lama nggak ada hujan, air di Bengawan Solo itu turun, kecepatannya lambat. Gitu. Nah, secara kebijakan kemudian disusunlah knowledge tadi, pengetahuan tentang daerah aliran sungai
yang kemudian bagaimana sih kita ngatur keseimbangan air? Maksudnya bagaimana? Ya, biar air itu jangan terlalu banyak yang di sungai sehingga mengakibatkan banjir, tapi jangan pula kemudian sungainya kering merontang, airnya hanya terkumpul di bagian hulu saja, yang bawah bagian hilir nggak dapat air karena mereka dapat kirimannya pakai sungai. Nah, makanya udah pada level wisdom tuh, natural balance, ini ya, air water balance ya. Nah, itu yang pengolahan dari bawah menuju pengolahan ke atas itu terus-menerus dilakukan dan ada hubungan antar data dan informasi maupun hubungan antar informasi yang ada, kemudian juga antar pengetahuan gitu. Dan semuanya terbangun menjadi bagian untuk membangun namanya struktur tadi, bahwa secara keilmuan harus ada objek formal, ada objek material. Objek material itu yang secara umum tadi misalnya yang geologi, geodesi, geografi, ilmu lingkungan itu bumi semua kan. Tapi secara khusus approach atau formal approach-nya, pendekatan secara formalnya khususnya beda-beda gitu. Kalau geologi yang ke bawah, ke dalam menuju pusat bumi, yang geodesi yang titik-titiknya di mana saja. Kemudian kalau yang geografi ada tiga, ada masalah spasialnya, ada kemudian ke ekologinya dan juga ke kompleks wilayahnya. Nah, kalau ilmu lingkungan, ya jelas seperti apa. Objek formalnya jelas, ada bagaimana melakukan kajian mengenai interaksi, kemudian bagaimana yang berikutnya adalah mengenai risiko dan kemudian dampak. Gitu. Nah, itu yang eh, perlu kemudian melihat bahwa pengolahan dari gundukan data tadi sampai jadi informasi pengetahuan, wisdom dan jadi ilmu pengetahuan itu dikelola dalam wadah untuk bisa mendukung yang namanya ilmu pengetahuan. Sehingga data menjadi wawasan, menjadi kebijakan, itu semua pengolahan nih. Ini disebutnya sebagai data information knowledge wisdom. Dari data jadi informasi, jadi knowledge, jadi wisdom. DIKW, DIKW ini dari yang rumuskan McDowell tahun 2021. Dan elemen-elemen itu berhubungan dalam hierarki pengelolaan pengetahuan. Gitu. Maka ketika AI itu mengumpulkan datanya, kemudian dicoba diolah jadi informasi, informasi itu kemudian disampaikan ke Anda dalam kerangka pengetahuan. Nah, itu yang kemudian harus bisa Anda ambil, apakah ini memang sesuai dengan yang Anda butuhkan dalam menjalankan ilmu lingkungan yang Anda pelajari atau kemudian ilmu mengenai environmental science-nya atau environmental studies gitu ya. Sehingga dari data menjadi informasi, menjadi knowledge, menjadi wisdom itu merupakan dasar atau basis di mana adanya fakta-fakta yang mentah atau angka itu jadi informasi yang diorganisasi, diolah, kemudian menjadi pengetahuan yang untuk kemudian pemecahan masalah-masalah. Sehingga nantinya apa yang ada di situ mensuplai struktur dari pengetahuan yang sebagai ilmu pengetahuan tadi karena memenuhi syarat adanya objek material dan objek formal dan bekerjanya dengan tiga pilar ontologi, epistemologi, aksiologi. Oke, jadi ini bagian awalnya yang memang hari ini saya ingin sampaikan. Kemudian sebetulnya uh, kita perlu melakukan discuss untuk membahas ini terkait dengan apa yang pernah Anda lakukan dengan menggunakan AI. Jadi di AI itu sebetulnya mana sih bagian-bagiannya yang kemudian menjadi pilarnya ilmu pengetahuan, menjadi basis syarat strukturnya ilmu pengetahuan gitu ya. Sehingga apa yang Anda dapat di AI kemarin nanti kita identifikasi mana yang sebetulnya berkaitan objek formal, objek material, atau pendekatan material dan pendekatan formal gitu ya.
mana yang ini memang sering kebolak-balik nyebutnya nggak apa-apa. Kemudian mana yang bagian dari pilar ontologi, mana epistemologi, mana aksiologi. Nah, setelah itu kita akan melanjutkannya dengan membahas tentang evolusi data, perubahan mengenai data, dan perubahan mengenai artificial intelligence, di mana di dalamnya itu nanti kita eh, akan bahas bagaimana evolusi data dan artificial intelligence, kemudian habis itu apa sih kecerdasan buatan itu dengan knowledge base dan di semantic web, ya. Nah, kemudian nanti ke depan kayak apa itu yang jadi bahan pembicaraan diskusi kita, gitu. Saya kira itu untuk materinya. Jadi memang tadi kita awali dengan pemahaman mengenai ilmu pengetahuan itu apa sih sebetulnya. Ada objek material, ada objek formal, ada objek umum atau objek khusus tadi ya. Objek umumnya bumi, tapi objek khususnya cara pendekatannya itu beda-beda. Geologi yang ke bawah, menuju pusat bumi, geografi yang spasial, ke ruangan. Nah, kita yang mana? Ekologi atau interaksi. Ekologi atau interaksi, karena ekologi itu tentang itu interaksi. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang eh, risiko, kemudian juga bagaimana tentang dampak. Nah, ilmu pengetahuan ini punya pilar agar bisa bekerja. Oh, bagaimana apa yang ontologinya tadi ada kaitannya objek material, objek formal, epistemologinya itu bagaimana metodenya, aksiologi itu sebenarnya untuk memecahkan masalahnya apa gitu. Nah, hal ini ilmu pengetahuan ini didukung dari sistem informasi, yaitu pengolahan data. Data itu adalah fakta-fakta mentah, artinya gundukan tadi menjadi informasi, menjadi knowledge atau pengetahuan, kemudian harapannya menjadi wisdom, kebijakan. Jadi merujuk pada DIQW yang dirumuskan tadi, karena data, kalau data saja tidak diolah jadi informasi, tidak diolah jadi pengetahuan, dan tidak diolah lagi jadi knowledge, maka bangunan ilmu pengetahuannya akan kemudian kurang berperan. Nih ya. Ini untuk hari ini sebagai materinya adalah sistem informasi sebagai basis ilmu pengetahuan. Semoga mudah-mudahan jelas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat Mas Noval Zaki disampaikan koordinator uh, mata kuliahnya ke saya. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Dipersilahkan. Minamin rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup. Salam sejahtera semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.